Coba deh ingat-ingat soal geografi. Mungkin yang langsung kebayang itu pelajaran sekolah yang, ya gitu deh, agak ngebosenin, kan? Tapi gimana kalau saya bilang, geografi itu sebenarnya keterampilan bertahan hidup di abad ke-21. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah pelajaran yang tadinya cuma hafalan jadi sebuah misi yang penting banget. Yap, saya yakin kita semua pernah ngalamin ini. Geografi itu rasanya kayak pelajaran tentang fakta-fakta mati ya kan? Kita disuruh hafalin nama sungai, gunung, ibu kota, pokoknya seabrek-abrek, tapi nggak pernah bener-bener dijelasin kenapa semua itu penting. Hasilnya, jelas, pelajarannya jadi kerasa monoton dan sama sekali nggak nyambung sama kehidupan kita. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi geografi versi jadul ini. Ya, versi yang mungkin bikin sebagian dari kita agak-agak trauma sedikit lah ya. Jadi fokus utamanya itu cuma soal objek dan fakta yang bisa dihafal. Gurunya ngomong, muridnya dengerin. Udah, gitu aja. Komunikasi satu arah. Sama sekali nggak ada ruang buat nanya, kenapa ya begini? Atau buat nganalisis, apalagi nyambungin pelajaran itu sama dunia nyata di luar kelas. Nah, ternyata masalahnya ini jauh lebih dalam loh, bukan cuma sekedar bosen. Cara ngajar yang lama ini sadar nggak sadar udah menciptakan krisis yang beneran nyata dalam cara kita berpikir. Nah, ini dia inti masalahnya. Geografi itu harusnya ngelatih kemampuan yang namanya berpikir spasial. Ini bukan cuma soal tahu letak Jakarta di mana, tapi ini soal kemampuan buat ngelihat pola, hubungan, dan interaksi yang tersembunyi antara manusia dan lingkungan. Ibaratnya, ini kayak kita punya kacamata buat ngelihat dunia dalam bentuk 3D. Kemampuan berpikir spasial ini, jujur ya, penting banget. Tanpa ini, kita tuh kayak buta huruf secara geografis. Kita jadi nggak bisa benar-benar paham kenapa kota bisa macet parah, gimana sih proses perubahan iklim itu, atau gimana kebijakan ekonomi bisa ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Ini tuh beneran skill dasar buat bertahan hidup di zaman sekarang. Terus, separah apa sih masalahnya? Coba lihat angka ini. Angka ini nunjukin betapa gawatnya kesenjangan yang kita hadapi soal kemampuan berpikir ini. Jadi artinya gini, bayangin, mayoritas siswa SMA itu mungkin tahu data soal kepadatan penduduk, tapi mereka nggak ngerti kenapa bisa begitu dan apa dampaknya. Mereka bisa nyebutin fakta tapi nggak bisa mikir secara geografis. Ini bukan salah muridnya loh, ini kegagalan sistem. Oke, pertanyaannya sekarang kok bisa sampai begini? Nah, ayo kita coba diagnosis akar masalahnya. Kenapa pelajaran geografi ini jadi putus hubungan sama skill berpikir yang harusnya dia hasilkan? Kutipan dari Paulo Freire ini ngegambarin masalahnya dengan pas banget. Beliau nyebut ini konsep pendidikan gaya bank. Maksudnya, guru itu kayak penyetor yang nabungin fakta ke otak murid, dan muridnya jadi celengan yang cuma nyimpen aja buat dikeluarin lagi pas ujian. Nggak ada pemahaman nyata sama sekali. Kelihatan banget kan bedanya? Kita tuh harus pindah dari model lama yang pasif, di mana murid cuma jadi wadah kosong, ke model baru, di mana mereka jadi penjelajah yang aktif, yang kerja bareng buat mecahin masalah. Jadi, kalau kita rangkum kenapa cara lama ini gagal total? Ya karena metodenya ceramah terus, bikin ngantuk. Terus pelajarannya nggak nyambung sama masalah di dunia nyata. Teknologinya juga minim banget. Dan ujung-ujungnya, murid jadi nggak termotivasi. Ini sih resep jitu buat bikin pendidikan jadi gagal. Oke, jadi buat benerin ini semua, kita nggak cuma butuh metode baru, kita butuh cara pandang yang bener-bener baru soal dunia. Ayo kita coba bangun fondasi yang lebih kokoh. Jadi, untuk benerin geografi, kita butuh filosofi baru yang berdiri di atas 3 pilar utama. Simpelnya, 3 pilar ini ngejawab pertanyaan, apa sih yang kita pelajari, bagaimana cara kita belajarnya, dan yang paling penting, kenapa kita harus belajar itu. Pilar pertama, soal apanya. Geografi yang baru itu ngelihat dunia bukan kayak kumpulan benda mati, tapi kayak sebuah jaring raksasa yang hidup dan dinamis, di mana semuanya saling nyambung, masyarakat, budaya, ekonomi, lingkungan, semuanya saling mempengaruhi. Kedua, pilar bagaimana cara belajarnya. Di sini murid nggak lagi cuma nerima informasi pasif. Mereka jadi kayak detektif atau ilmuwan cilik. Mereka bertanya, mereka turun tangan, mereka mainin data, dan mereka bangun pengetahuannya sendiri. Intinya, mereka belajar dengan praktik geografi, bukan cuma dengerin ceramah soal geografi. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting, pilar mengapa. Ini adalah jiwanya. Pengetahuan geografi itu harus punya tujuan. Tujuannya bukan buat dapat nilai bagus di ujian, tapi buat mencahin masalah beneran di dunia ini. Mulai dari ketidakadilan sosial sampai krisis iklim. Geografi bukan lagi cuma pelajaran, tapi udah jadi sebuah misi. Nah, dengan filosofi baru yang keren ini, tentu kita butuh metode dan alat yang baru juga dong.
Sekarang, ayo kita lihat gimana semua ini diterapin di dalam kelas. Metodenya disebut pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Gampangnya gini, murid nggak dikasih jawaban di depan, tapi dikasih masalah nyata. Contohnya, kenapa ya daerah kita ini kok sering banget banjir? Dari situ mereka kerja kelompok, cari data, dan jadi detektif yang berusaha mecahin masalah itu. Alatnya apa? Nah, ini dia yang seru. Teknologi modern kayak WebGIS. Ini bukan peta digital biasa loh. Ini tuh kayak laboratorium geografi canggih yang bisa diakses dari mana aja. Dengan WebGIS, murid bisa ngeliat data-data rumit jadi visual yang gampang dimengerti. Mereka berubah total dari yang tadinya cuma pembaca peta, jadi analis, dan bahkan pembuat peta itu sendiri. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua perubahan ini? Percaya deh, ini jauh lebih besar dari sekedar bikin pelajaran geografi jadi lebih asik. Kita udah nggak lagi ngejar tujuan lama, yaitu bikin murid yang jago hafalan geografi. Kenapa? Karena jujur aja, hafal nama ibu kota negara lain itu nggak akan bantu kita mecahin masalah krisis air bersih atau ngerancang kota yang lebih nyaman buat ditinggali kan? Tapi tujuan kita sekarang adalah untuk mencetak generasi baru. Generasi yang jadi pemikir kritis, yang jago kerjasama buat mecahin masalah, yang melek data, dan yang paling penting merasa punya tanggung jawab buat ikut ngurusin tantangan-tantangan global. Geografi yang diajarkan dengan benar itu adalah fondasi buat jadi warga dunia yang peduli dan bertanggung jawab. Transformasi ini nunjukin sebuah potensi yang luar biasa kan? Ini bukan cuma soal geografi loh, ini soal gimana kita harus mikirin ulang pendidikan secara keseluruhan buat generasi masa depan. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Kalau kita bisa mengubah geografi jadi salah satu pelajaran paling penting untuk abad ke-21, kira-kira pelajaran apa lagi ya yang harus kita rombak selanjutnya?